Jangan lari dari sisi gelapmu, tetapi cari dan hadapilah. Bukan kebahagiaan yang memegang solusi untuk masalah yang kamu hadapi, tetapi rasa sakit yang kamu alami. Rasa sakitmu, kegelapanmu, ketakutan terbesarmu, dan bayanganmu adalah pintu menuju pencerahan spiritualmu. Tetapi kebanyakan dari kita tidak mengerti bahwa satu-satunya cara mengatasi rasa sakit adalah dengan melalui rasa sakit itu. Pengkondisian masyarakat di sekitar kita selalu berbisik di telinga kita bahwa kebahagiaan dapat ditemukan ketika kita meningkatkan diri kita, ketika kita merubah diri kita, ketika kita pindah dari satu tempat ke tempat yang lebih baik, ketika kita mendapatkan suatu pekerjaan, ketika kita mencapai usia tertentu, ketika kita memperoleh suatu gelar, dan seterusnya tanpa batas. Dan ada kualitas adiktif tertentu untuk memainkan permainan kebahagiaan tersebut. Selalu ada sensasi baru untuk dikejar, drama baru untuk dimainkan, hal baru untuk didapatkan. Sederhananya, mengejar kebahagiaan memberi Anda sesuatu untuk dilakukan. Jadi, itu membuat Anda merasa menghabiskan waktu dengan penuh arti. Faktanya, sebagian besar perilaku kita didorong oleh keinginan mengejar kebahagiaan. Kita mengejar hubungan ideal karena kita merasa itu akan melengkapi hidup kita. Kita mengejar pekerjaan bergaji lebih tinggi dan lebih banyak karena kita percaya itu akan memberi lebih banyak kenyamanan dan keamanan yang diyakini akan memberi kebahagiaan. Di negara-negara kaya, kita membeli barang-barang yang tidak kita butuhkan, yang kita yakini akan membuat kita bahagia. Tetapi begitu kita mencapai atau mendapatkan apa yang kita kejar, apa yang terjadi? Sampai kapan kita bahagia? Terkadang kita merasa bahagia selama seminggu, sebulan, atau bahkan sesaat. Tetapi kemudian perasaan itu berlalu dan kita berada di treadmill lagi dengan panik menjajakan sumber kebahagiaan berikutnya. Dan yang menyedihkan adalah bahwa kita sering melakukan ini sepenuhnya tanpa sadar dan impulsif. Pencarian kebahagiaan adalah kecanduan paling umum dan patologis yang kita semua alami saat ini. Sebuah kutipan dari Rumi dalam bukunya The Essential Rumi menyatakan sebagai berikut. Obat untuk rasa sakit ada di rasa sakit. Rasa sakit terbesar bukanlah kemarahan atau kesedihan, tetapi ketakutan. Banyak orang mencoba untuk menghindari ketakutan sepanjang hidupnya. Setiap hari, ada ketakutan akan Tuhan, ada ketakutan akan orang tua, ada ketakutan terhadap guru, ada ketakutan kepada orang lain, dan akhirnya takut kepada diri sendiri. Umumnya manusia mencoba melakukan hal ini dan itu, terapi ini dan itu, untuk mengatasi rasa sakit itu. Upaya-upaya tersebut memang membantu sementara waktu saja dalam mengelola rasa sakit, tetapi lebih terasa seperti menghindari rasa sakit, meminimalkan, atau mengendalikan apa yang dirasakan. Akhirnya disadari bahwa tidak peduli seberapa banyak Anda lari dari rasa sakit, atau berpura-pura bahwa rasa sakit itu tidak ada. Rasa itu selalu bergetar di kaki Anda, seperti bayangan, yang mengikuti Anda kemanapun Anda pergi. Dan dalam hal ini, pembelajaran yang bisa dipetik adalah bahwa obat untuk rasa sakit adalah dalam rasa sakit itu sendiri. Maksudnya gimana sih? Mungkin sebagian bertanya begitu. Seperti yang ditunjukkan oleh Rumi, bahwa rasa sakit menawarkan pintu menuju penyembuhan. Rasa sakit Anda adalah utusan, tanda, dan kesempatan untuk kembali pada keutuhan lagi. Rasa sakit pada dasarnya adalah tamparan di wajah yang berteriak, "Hei, bangun!" Anda menolak atau berpegang teguh pada sesuatu di sini. Jadi apa yang bisa kita lakukan ketika kita akhirnya bangun? Berikut beberapa cara mengatasi penderitaan emosional dan psikologis kronis. Ketika saya berbicara tentang mengatasi penderitaan emosional dan psikologis yang kronis, saya tidak sedang berbicara tentang penyembuhan yang cepat. Saya tidak berbicara tentang penyembuhan yang sekali dan untuk selamanya terhadap rasa sakit itu. Maaf, ini tidak bekerja seperti itu. Apa yang ingin saya bagikan kepada Anda adalah alat yang tidak mencoba untuk menghindari, meminimalkan, atau mengendalikan apa yang Anda rasakan, tetapi sebaliknya memenuhinya, menghormatinya, dan membiarkannya mengajari Anda.
Yang saya maksud adalah sesuatu yang disebut perhatian. Dan perhatian adalah satu-satunya alat yang dapat membantu Anda menghadapi dan mengatasi rasa sakit dari waktu ke waktu. Dalam hal kesadaran, latihan mindfulness adalah alat kerja batin yang paling kuat yang bisa Anda gunakan. Karena latihan ini membantu Anda untuk secara langsung mengakses alam tinggi batin Anda. Apa yang saya sebut alam lebih tinggi di sini sebenarnya hanyalah istilah untuk ruang di dalam diri Anda yang terbuka, yang tak terbatas, impersonal, dan penuh cinta. Dan kita semua memiliki ruang damai tanpa syarat ini di dalam diri kita. Berikut adalah beberapa langkah untuk membantu Anda mengatasi penderitaan yang kronis. Yang pertama, bersedia menghadapi darkscape Anda. Anda benar-benar harus bersedia untuk mencari kegelapan Anda, dan Anda harus bersedia menghadapi apa yang belum Anda hadapi atau Anda hindari dalam diri Anda selama bertahun-tahun. Kegelapan Anda bisa secara fisik seukuran kuku yang sesekali berdenyut di dada Anda. Atau kegelapan Anda mungkin seperti jurang yang dalam yang tampaknya tidak ada habisnya. Darkscape di dalam diri kita selalu berbeda dari orang ke orang. Dan itu diciptakan dari luka-luka warisan dan awal kehidupan kita, serta pola dan keyakinan yang kita pelajari. Yang kedua, belajarlah untuk menyadari trigger dan rasa sakit yang muncul. Seringkali, kita cenderung terjebak dalam kebiasaan untuk segera beraksi terhadap trigger apapun yang muncul di dalam diri kita. Kita menjadi seperti robot yang secara otomatis mengaktifkan mode perlindungan diri. Kita melindungi diri kita sendiri dengan menarik diri, menekan rasa sakit itu, menghindarinya, dan menjadi marah dan defensif. Menyadari trigger dan rasa sakit yang muncul mengharuskan Anda untuk berlatih meditasi. Anda juga dapat menyadari bentang perasaan internal Anda melalui latihan mindfulness secara teratur. Faktanya, perhatian dan meditasi berjalan bersama dengan mulus, dan keduanya sangat direkomendasikan. Untuk melatih keterampilan ini, Anda harus berkomitmen setiap hari. Tetapi, waktu yang Anda habiskan akan lebih dari sepadan. Yang ketiga, ketika rasa sakit muncul, biarkan dan tahan dalam kesadaran. Sudah tertanam di dalam diri kita untuk menghindari apa yang menyebabkan kita menderita dalam hidup. Bagian terpenting dari menahan rasa sakit yang Anda tahan dalam kesadaran adalah tidak menghakimi. Ketika Anda mulai menilai perasaan Anda dan menilai diri Anda sendiri, Anda menciptakan penyempitan dan ketegangan lebih lanjut di dalam pikiran dan tubuh Anda. Jelas ini tidak mengarah pada bentuk resolusi apapun. Hanya lebih banyak rasa sakit. Tidak menghakimi secara alami berasal dari latihan perhatian dan meditasi. Berikut adalah contoh menahan rasa sakit dalam kesadaran dan masuk ke dalamnya mungkin terlihat seperti Anda akan berbelanja dari bagasi mobil Anda, dan ini sudah malam. Saat Anda berjalan keluar di bawah bintang-bintang, Anda mulai merasa ketakutan merayapi tubuh Anda. Suara ranting patah membuat Anda melompat, dan pikiran akan penculik dan pembunuh mulai merasuki otak Anda. Seketika, Anda menjadi sadar akan pikiran-pikiran ini dan sensasi-sensasi di dalam tubuh Anda. Daripada melawan rasa takut itu atau mendramatisasi, Anda cukup membiarkan rasa takut itu ada di sana. Daripada menutup, Anda membuka diri terhadap rasa takut, dan Anda menemukan bahwa setelah sepenuhnya terlihat dan dipegang, rasa takut itu menghilang dengan cepat. Berikut contoh lain. Putri Anda baru saja mengatakan sesuatu yang menyakitkan bagi Anda. Segera Anda mengenali sensasi perih di dada Anda dan pikiran marah muncul di benak Anda. Anda mengambil napas dalam-dalam, mengamati perasaan Anda, dan pikiran mengalir melalui Anda. Dan kemudian hanyut lagi. Yang keempat, sadarilah bahwa pikiran dan perasaan bukanlah Anda. Sebagian besar dari kita cenderung memiliki asumsi tak terucapkan bahwa kita adalah pikiran dan perasaan kita. Einstein menyebut ini sebagai ilusi optik kesadaran. Mencari kegelapan Anda dan membiarkan rasa sakit Anda muncul adalah tentang mengenali bahwa
Semua pikiran dan perasaan bersifat sementara. Semua pikiran dan perasaan Anda bukanlah Anda, melainkan gelombang energi yang spontan. Jika Anda benar-benar bisa mengendalikan pikiran dan perasaan Anda, bukankah Anda selalu memilih untuk bahagia dan mencintai? Faktanya, kita tidak bisa mengendalikan pikiran di kepala kita. Melihat sifat impersonal yang esensial dari pikiran dan perasaan membantu kita menjadi saksi daripada boneka landscape batin kita. Memahami bahwa Anda tidak memiliki kendali atas pikiran bukanlah tentang hidup dalam penyangkalan, tetapi bertanggung jawab atas kebahagiaan Anda dengan belajar bagaimana menciptakan lebih banyak ruang batin. Ruang batin ini akan mengungkapkan kepada Anda sifat sejati Anda di luar dari pikiran Anda. Carilah kegelapan Anda, dan Anda akan menemukan cahaya Anda lagi. Selidiki kegelapan Anda, biarkan dan tahan dalam kesadaran, dan Anda akan melihat bahwa rasa sakit bukanlah masalahnya, tetapi melawan dan bereaksi terhadapnya. Hadapi ketakutanmu. Izinkan ketakutanmu melewatimu dan melaluimu. Dan ketika sudah lewat, kamu akan memutar mata batinmu untuk melihat jalannya. Di mana rasa takut telah pergi, tidak akan ada apa-apa. Hanya kamu yang akan tetap tinggal.